Selamat datang di Karang Taruna Sabanusa, Desa Ngabrak, salah satu channel yang berisi informasi, edukasi, inspirasi, dan motivasi untuk generasi muda. Saat ini, tanggal 16 September 2020, Kabupaten Pati masih masuk dalam zona merah yang telah ditetapkan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 Nasional. Sebenarnya secara akumulatif Kabupaten Pati masih jauh di bawah Kabupaten Kudus maupun Kabupaten Jepara. Namun secara penambahan per hari dalam 1 minggu terakhir ini sangat cepat sehingga membuat Kabupaten Pati masuk dalam zona merah. Jauh sebelum Pati masuk zona merah, sebenarnya Bapak Bupati Pati, Bapak Haryanto telah membuat beberapa kebijakan, diantaranya adalah menerbitkan surat edaran Bupati nomor 49 tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman normal baru dalam masa pandemi. Operasi masker di pasar-pasar dan di tempat keramaian pun kerap dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial, biasanya menyapu di tempat fasilitas umum atau menyanyi Indonesia Raya, dan bahkan ada yang disuruh push up. Dengan masuknya Pati sebagai zona merah, Bupati Pati mempertegas kembali kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Di antaranya adalah menerbitkan surat edaran nomor 66 tahun 2020, yaitu perubahan surat edaran nomor 49 sebelumnya, dan juga memberlakukan jam malam di mana aktivitas masyarakat tidak boleh dilakukan lagi setelah pukul 22 sampai 4 pagi. Artinya dari jam 10 malam sampai 4 pagi masyarakat Kabupaten Pati dilarang melakukan aktivitas di luar rumah. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial dan atau denda administrasi yang dibagi 3 kelompok. Yang pertama, bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda 100.000. Kemudian yang kedua, bagi ASN dan aparatur pemerintahan desa dikenakan denda 300.000. Kemudian bagi pelaku usaha, warung dan sebagainya bisa dikenakan denda 1 juta. Tentu kebijakan ini membuat pro dan kontra, dan itu adalah hal yang wajar. Bagi saya sendiri kebijakan tersebut adalah hal yang biasa. Karena sebenarnya kebijakan itu justru mengajak kita untuk hidup normal, di mana ketika pukul 10 malam sampai jam 4 pagi manusia normalnya adalah beristirahat, tidak beraktivitas di luar. Dan jika dipikir-pikir, banyak kegiatan yang saya lakukan ketika jam 10 malam sampai jam 4 pagi secara manfaat kurang. Ada lagi, bagi mereka anak-anak usia SMP dan SMA pada masa pandemi ini, di mana kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan, banyak yang nongkrong malam dan keluar malam. Tentu dengan adanya kebijakan ini akan mengubah kebiasaan buruk mereka. Tapi bagi mereka yang mempunyai usaha atau yang bekerja di malam hari seperti warung kopi, warung nasi bungkus, dan yang lain tentu akan merasakan dampaknya. Secara perekonomian mereka tidak akan mendapat pemasukan dengan adanya kebijakan ini, dan tentu akan menambah daftar orang-orang yang terimbas pendapatannya di masa pandemi COVID-19. Kembali lagi kita pada surat edaran nomor 49 tahun 2020, di mana aturan tersebut mengatur tentang pedoman normal baru di masa pandemi. Surat edaran tersebut secara garis besar mengatur yang pertama adalah kegiatan yang boleh dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, kegiatan yang boleh dilakukan dengan protokol kesehatan dan juga pembatasan. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kegiatan yang boleh dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 1. Kegiatan di rumah ibadah yang bersifat rutin termasuk sholat id. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pemakaman dan atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19. Ini masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan di pasar dan sejenisnya. Yang keempat, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, pertokoan dan sejenisnya. Yang kelima, kegiatan di rumah makan, restoran dan sejenisnya. Yang keenam, kegiatan ekonomi kreatif.
Yang ketujuh, kegiatan usaha jasa perawatan kecantikan atau rambut atau potong rambut dan sejenisnya. Kemudian 8, kegiatan olahraga masyarakat di tempat umum, di pusat kebugaran, serta pembinaan latihan olahraga. Yang ke-9, kegiatan jasa penginapan, hotel, asrama, dan sejenisnya, kecuali karaoke dan kolam renang. Dan yang ke-10 adalah kegiatan di tempat kerja perkantoran. Kegiatan-kegiatan tersebut masih boleh dilakukan tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan yang boleh dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga pembatasan. Di antaranya yang pertama adalah kegiatan tempat objek wisata. Kemudian yang kedua, kegiatan tradisi yang tidak dapat dihindari, semisal sedekah bumi dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan hiburan sederhana, misalnya organ tunggal. Keempat, kegiatan hajatan. Kelima, jasa penyelenggara event atau pertemuan, misalnya dekorasi, kemudian rias pengantin dan sebagainya. Kemudian yang keenam, jasa transportasi wisata. Yang ketujuh, jasa hotel. Dan yang kedelapan, kegiatan lain yang ditetapkan ketua gugus tugas daerah atau kecamatan. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut boleh dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga pembatasan. Kemudian kegiatan yang tidak boleh dilakukan diantaranya kegiatan di rumah ibadah yang bersifat tidak rutin dan atau diikuti lebih dari 30 orang. Semisal pengajian akbar dan sebagainya, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, kegiatan hiburan dan budaya yang dilaksanakan di ruang terbuka dan atau menggunakan panggung terbuka, ini juga tidak boleh. Yang ketiga, event atau pertandingan olahraga dan kegiatan olahraga di kolam renang. Artinya misalnya turnamen sepak bola, turnamen voli tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah kegiatan di tempat panggung terbuka yang menimbulkan kerumunan massa. Taman yang terbuka itu juga tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah kegiatan lain yang ditetapkan oleh gugus tugas daerah. Kali ini kita akan fokus pada kegiatan hajatan yang diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga pembatasan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Kecamatan, ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dengan menggunakan protokol kesehatan dan juga pembatasan. Jadi semua ada prosedurnya, tidak boleh asal dilakukan. Yang pertama adalah harus mendapatkan izin dari Ketua Gugus Tugas COVID daerah. Artinya ini bisa Ketua Gugus Tugas Kecamatan. Harus ada izinnya. Yang kedua, kemudian tamu tidak boleh lebih dari 30 orang. Jadi setiap meja, misalnya meja yang bundar itu misalnya bisa diisi 2 atau 3. Dan jumlah kursi itu tidak boleh lebih dari 30. Artinya ketika ada tamu datang, 30 kursi sudah terpenuhi, tidak boleh ada lagi yang masuk, harus bergantian. Kemudian yang ketiga, jika ada tamu dari luar daerah, misalnya menantu, besan dan sebagainya, harus menggunakan surat rapid test yang hasilnya non reaktif. Keempat, vendor harus dari daerah Pati. Jadi dekorasi sound system itu harus dari daerah Pati, tidak boleh mengambil misalnya dari luar Kabupaten Pati. Kemudian yang kelima adalah dengan meniadakan makan di tempat, tapi tetap diperbolehkan memberi makan dalam kemasan untuk dibawa pulang. Karena kita tidak akan pernah tahu dan menjamin barang-barang yang ada di dalam kegiatan tersebut bebas dari virus COVID-19. Kemudian yang keenam adalah dalam satu kelurahan, dalam satu hari hanya boleh ada satu kegiatan hajatan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan, dalam hal ini Pak Camat, tadi sudah memberikan arahan dan prosedur di mana bagi mereka yang mengurus izinnya terlebih dahulu, dia yang diberikan izin. Jika misalnya dalam satu desa ada 2 atau 3 orang yang akan hajatan dalam hari yang sama, siapa yang lebih dulu mengurus izinnya, dia yang akan mendapatkan izin. Nah, begitulah kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Pati. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Tentu banyak pro dan kontra, karena sebagus apapun kebijakan tidak akan menyenangkan semua pihak. Tapi kebijakan yang bagus adalah kebijakan yang memberi banyak manfaat daripada mudaratnya. Saya Tata Trisetiana, Ketua Karang Taruna Sabah Nusa Desa Ngablak, pamit. Karang Taruna Jaya.